Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, nama Amir Hamzah sebagai penyair pujangga baru sampai hari ini masih mengharum. Karya-karyanya melegenda. Karya-karyanya menjadi rujukan banyak sastrawan Indonesia hingga masa kini. Tetapi mungkin tidak banyak yang tahu jika kehidupan Amir Hamzah penuh dengan liku. Sekalipun ia adalah putra bangsawan Langkat di tanah Suwarna Dwipa. Amir Hamzah digambarkan sebagai lelaki yang senantiasa berada di persimpangan, baik dalam menjalani kehidupan asmara ataupun ia sebagai warga negara. Dalam kehidupan asmara, ketika ia menginjakkan kaki untuk menempuh pendidikan di Solo, di tanah Jawa Dwipa, ia menambatkan hati kepada pujaannya yang kerap disebut sebagai gadis di kaki Gunung Wilis. Cintanya pun tumbuh, bersemi, merekah, tapi sayang tak berbuah. Karena Amir Hamzah tak dapat menolak suratan tangannya. Ia harus pasrah kepada kehendak orang tuanya untuk menikah dengan kerabatnya sendiri yang merupakan putri dari pamannya. Amir Hamzah dikabarkan memiliki satu album berisi 3 foto. Pertama adalah cintanya yang ia tambatkan di Jawa Dwipa. Kedua, foto dirinya. Dan yang ketiga adalah foto kekasihnya, yaitu sang istri. Dalam kehidupan bernegara, Amir Hamzah yang telah banyak menyumbangkan karya-karya sastranya dalam bahasa Indonesia di masa penjajahan Belanda, tetapi di akhir hayatnya ia pun ditimpa duka. Sekilas kita lihat bagaimana perjuangan Amir Hamzah dalam membangkitkan dan menggelorakan bahasa Indonesia yang baru saja diresmikan dalam Sumpah Pemuda. Kaum-kaum terpelajar pada saat itu dalam menulis, apalagi sastra, banyak menggunakan bahasa Belanda karena itulah bahasa resmi pada saat itu. Tetapi Amir Hamzah tidak seperti kebanyakan pelajar lainnya. Ia kukuh dengan bahasa Indonesia untuk menuangkan karya-karyanya. Tak hanya itu, Amir Hamzah juga terlibat dalam lingkaran kaum muda terpelajar untuk menuju Indonesia merdeka. Bahkan pada 1931 di Solo, Jawa Dwipa, Amir Hamzah memimpin Kongres Indonesia Muda. Kelak ketika ia sudah kembali ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya, Amir Hamzah juga bergerak di bidang pendidikan untuk memberantas buta huruf, untuk menyebarkan ilmunya kepada anak-anak bangsa. Tetapi kelak di kemudian hari, ketika Amir Hamzah sudah berada di tanah kelahirannya, di Langkat, Suwarna Dwipa, Amir Hamzah harus menerima kenyataan setelah membina rumah tangga, ia pun berada di persimpangan antara mengikuti kehendak sang mertua yang menjadi penguasa di sana, atau ia tetap menjadi bagian dari pejuang Republik Indonesia. Singkat cerita, para pemirsa sekalian, pada tahun 1946, ketika 1 tahun Indonesia sudah merdeka, gelombang revolusi sosial di Sumatera Timur bergolak. Pada saat itulah Amir Hamzah hilang, misteri entah kemana. Kalaupun ia meninggal, di mana kuburannya? Sementara kalau dia hidup, di mana kira-kira pijakannya? Hingga kemudian pada tahun 1949, dalam satu proses pengadilan, tanpa disengaja, dalam sebuah kuburan massal ditemukanlah kerangka yang pada kerangka tersebut terdapat beberapa tanda bahwa ia adalah Amir Hamzah. Di antaranya adalah cincin emas bermata nilam berwarna bunga kecubung dan
beberapa hal lainnya yang menunjukkan bahwa ia adalah kerangka Amir Hamzah. Di satu sisi, Amir Hamzah dikenal sebagai pejuang, tetapi di akhir hayatnya, Amir Hamzah tak dapat merubah kenyataan. Ia meregang nyawa di saat para pejuang bergelora dalam revolusi sosial tersebut. Atas nama perjuangan, sejumlah orang ditahan kemudian dihukum pancung. Di antaranya adalah Amir Hamzah. Para pemirsa sekalian, untuk mengenang sang penyair legendaris yang telah menorehkan tinta emas dalam dunia kesusastraan dan pendidikan, Tengku Amir Hamzah, saya akan membacakan satu sajak yang sangat fenomenal karya beliau. Tuhanku, apatah kekal. Tuhanku, apatah kekal. Tuhanku, suka dan ria, gelak dan senyum, tepuk dan lari, semua lenyap, silam sekali. Gelak bertukaran duka, suka bersalinkan ratap, kasih beralih cinta, cinta pembawa wasangka. Junjunganku, apatah kekal, apatah tetap, apatah tak bersalin rupa, apatah baka sepanjang masa. Bunga layu disinari matahari, makhluk berangkat menepati janji. Hijau langit bertukar mendung, gelombang reda di tepi pantai. Salangkan gagak beralih warna, semerbak cempaka sekali hilang. Apatah lagi laguan kasih, hilang semata tiada ketara. Tuhanku, apatah kekal. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Amir Hamzah. Al-Fatihah. Demikian pemirsa, semoga menggairahkan hati kita di dalam bersastra dan mengenang para pejuang kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.